tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Oleh karena itu, makhluk hidup memiliki organ pencernaan yang membentuk sistem pencernaan. Berikut ini adalah fungsi sistem pencernaan. Yang pertama adalah untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga berubah menjadi bentuk yang lebih halus. Yang kedua, untuk menyerap sari-sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang ketiga, untuk mengeluarkan atau membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Proses pencernaan makanan manusia melalui 2 tahap, yaitu pencernaan fisik atau mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan fisik atau mekanis adalah proses perubahan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan gigi di rongga mulut dan otot di lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan dari bentuk kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, yakni yang berada di rongga mulut, lambung, dan usus halus. Berikut ini adalah urutan proses pencernaan makanan. Yang pertama yaitu proses memasukkan makanan melalui mulut atau yang disebut dengan ingesti. Kemudian yang kedua adalah proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi yang disebut mastikasi. Yang ketiga yaitu proses menelan makanan di kerongkongan yang disebut dengan deglutisi. Yang keempat, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim di lambung, disebut dengan digesti. Kemudian yang kelima adalah proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus yang disebut dengan absorpsi. Dan yang terakhir yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan tubuh oleh anus yang disebut dengan defekasi. Kita bisa melihat bagan dan juga gambar sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut yaitu tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan gigi. Pertama adalah lidah. Lidah adalah organ di dalam mulut yang berfungsi sebagai organ pengecap rasa dan membantu menelan makanan. Kemudian yang kedua adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi menghasilkan ludah atau saliva yang mengandung enzim petialin. Enzim ini berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Kita bisa melihat kelenjar ludah adalah yang berwarna kuning di atas, kemudian di rongga bawah, dan juga berwarna ungu di bagian dekat telinga. Kemudian, organ di dalam mulut yang ketiga adalah gigi. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi manusia terdiri dari 3 bentuk, yaitu gigi seri yang berada di paling depan, kemudian gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Di gambar kita bisa melihat pada yang ditunjuk oleh tanda panah. Pada lambung terjadi pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Makanan yang sudah dilumatkan lambung akan menjadi bubur halus atau kim, sehingga mudah diserap oleh usus. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Dan asam lambung atau asam klorida berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke lambung dan mengasamkan makanan. Organ pencernaan manusia yang keempat yaitu usus halus atau intestinum. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum,
usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Di sini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna. Penjelasan lebih lanjut ada di slide berikut ini. Bagian usus halus yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Dinamakan usus 12 jari karena memiliki bentuk seperti jari-jari manusia yang disambung. Kemudian usus 12 jari ini menjadi tempat bermuara saluran getah pankreas yang dihasilkan oleh pankreas dan saluran empedu yang dihasilkan oleh hati. Getah pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Kemudian getah empedu digunakan untuk memecah lemak menjadi butiran-butiran halus sehingga membantu kerja enzim lipase. Berikut ini adalah fungsi dari ketiga enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase berfungsi untuk menguraikan zat tepung atau amilum menjadi zat gula sederhana atau maltosa. Enzim tripsin berfungsi untuk menguraikan protein menjadi asam amino. Sedangkan enzim lipase berfungsi menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian usus halus yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Jejunum terletak berdekatan dengan usus 12 jari. Usus kosong menghasilkan enzim sukrase, maltase, laktase, dan erepsin. Di usus kosong terjadi tempat pencernaan terakhir sebelum sari makanan diserap. Enzim sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa. Enzim maltase berfungsi untuk menguraikan maltosa menjadi glukosa. Enzim laktase berfungsi menguraikan laktosa menjadi glukosa. Sedangkan enzim erepsin berfungsi menguraikan pepton menjadi asam amino. Bagian usus halus yang terakhir adalah usus penyerapan atau ileum. Ileum menjadi bagian usus halus yang terakhir dan disinilah terjadi proses penyerapan sari-sari makanan hasil pencernaan. Dinding usus ileum dilapisi oleh jonjot-jonjot halus atau villi yang berfungsi memperluas bidang penyerapan sari makanan. Setelah diserap oleh villi, sari makanan akan masuk ke pembuluh kapiler darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah melalui usus halus, makanan akan berada di organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Kolon berfungsi untuk menyerap kembali air yang masih terkandung dalam sisa makanan. Di sini juga terjadi pembusukan sisa makanan karena terdapat bakteri pembusuk yaitu Escherichia coli. Bakteri E. coli juga dapat membentuk vitamin K yang membantu proses pembekuan darah. Di usus besar juga terjadi proses pembentukan feses. Organ pencernaan yang terakhir adalah rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Ketika kotoran ini masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus adalah lubang tempat keluarnya feses.